Mazmur 34 ayatnya yang ke-15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saya baca di dalam terjemahan yang lain. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Usahakanlah perdamaian dengan sekuat tenaga. Hentikanlah melakukan yang jahat dan lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan sedapat mungkin tolonglah orang lain. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari nats firman Tuhan kita ini kita akan membahas sebuah tema pada saat ini, yaitu dipulihkan untuk suatu tujuan. Dipulihkan untuk satu tujuan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita atau setiap orang punya kisah cerita masa kelam tentunya. Karena firman Tuhan berkata, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah, termasuk saya Bapak Ibu Saudara, ya. Setiap kita punya masa lalu kelam. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Bahkan kasih karunia itu datang ketika saya masih berdosa. Oleh karena itu, ketika saya memperoleh keselamatan itu, maka saya harus menyadari bahwa hidup saya yang telah ditebus oleh darah Kristus ini harus saya pakai untuk berhenti berbuat dosa dan hidup bagi Tuhan. Faktanya, sebagian besar solusi dalam hidup melibatkan sebuah proses. Demikian juga terhadap pemulihan hidup. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk memahami dan terlibat dalam proses rekonsiliasi. Kita benar-benar diperlengkapi untuk menjadi pelayan pemulihan. Kitab suci menegaskan bahwa setiap orang percaya adalah pelayan pendamaian atau rekonsiliasi atau pemulihan yang telah diberikan kuasa oleh Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara dapat membaca secara lengkap di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21, perikopnya yaitu pelayanan untuk pendamaian. Terkhususnya di ayat 14 dikatakan demikian. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ketika kita bertobat, kasih Kristuslah yang menguasai kita, maka kita akan memiliki beban untuk membawa shalom, damai Allah kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi bagaimana kita melakukannya, pelayanan rekonsiliasi atau pendamaian atau pemulihan ini? Di dalam Mazmur 34 ayat 15 menjabarkan beberapa langkah untuk kita orang percaya. Yang pertama, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Berpaling dari kejahatan berarti kita menolak kejahatan secara lahiriah dan mengatasinya secara batinia di dalam hati kita, di mana kita mengakui dosa yang mungkin menyebabkan perpecahan dan mengakui peran kita mungkin di dalam konflik hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dan kita mulai meninggalkan cara-cara lama kita dan secara aktif kita mulai mengusahakan pendamaian. Yang kedua, cara yang kedua di dalam pelayanan pendamaian atau pemulihan rekonsiliasi ini, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Perdamaian bukan berarti tidak ada konflik, melainkan keharmonisan yang timbul dari pemulihan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang telah lahir baru, marilah kita mengupayakan perdamaian. Artinya bukan sekedar menjaga suasana damai, tapi kita adalah pembawa damai yang secara aktif berusaha menjadi bagian dari restorasi, pemulihan, pendamaian tersebut. Kita mendengarkan dengan penuh empati dan berusaha memahami setiap mungkin apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi tantangan persoalan orang lain. Kita melihat dan memperhatikan mungkin kehancuran di sekeliling kita dan bertanya, di mana Tuhan memanggil kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan rekonsiliasi atau pemulihan atau pendamaian. Dan marilah kita mengerjakan pelayanan yang Tuhan kerjakan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita terlibat di dalamnya, tidak akan pernah sia-sia apa yang kita lakukan bagi hormat kepujian bagi nama Tuhan.
Dan karena pekerjaan rekonsiliasi yang dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib telah selesai, maka marilah kita sebagai pengikut Kristus mempunyai tanggung jawab untuk mewartakan kabar baik ini untuk setiap orang datang kepada Yesus, ya. Dan mereka menerima Yesus, di mana Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan sebagai korban sempurna, untuk mendamaikan dunia dengan Bapanya di sorga. Dan bagaimana dengan kita? Marilah kita bergabung bersama-sama sebagai murid Kristus untuk mewartakan kabar pemulihan ini. Ingat tema kita, dipulihkan untuk suatu tujuan, yaitu sebagai pembawa damai, sebagai pewarta kebenaran. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita untuk kembali menjadi saluran berkat, membawa shalom Allah dimanapun kita berada, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan pemberitaan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berlipat ganda.